الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين. باب مرفوعة الأسماء. المرفوعة 7 وهي الفاعل نحو جاء زيد والفتى والغد وغلام، والمفعول الذي لم يسمى فاعله نحو ضرب زيد ويضرب عمرو، والمبتدأ وخبره نحو زيد والفتى والغد وغلام قائمون، واسم كان وأخواتها نحو كان زيد قائما، وخبر إن وأخواتها نحو إن زيدا قائم. والتابع للمرفوع وهو 4 أشياء: النعت نحو جاء زيد الفاضل، والعطف نحو جاء زيد وعمر، والتوكيد نحو جاء زيد نفسه، والبدل نحو جاء زيد أخوك. وهذه كلها مذكورة هنا إجمالا على سبيل التعداد، وسيذكر كل بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى. ربنا زدنا علما، ربنا زدنا علما، آمين. ربنا زدنا علما وهب لنا يا وهاب علما وحكمة وللرزق يا رزاق لنا مساهلا، وبالخير يا فتى فافتح، وبالهدى وبالعلم يا آلم كلنا وفضلا، آمين آمين يا رب العالمين. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا والمسلمين والمسلمات بعلومه في الدارين آمين. وقوله الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، halaman 8 baris mulai dari atas, baris ke-12 dari atas. Ini sudah lama. Ucapan ulama ilmu nahwu, al-fi'lul mudhari' alladhi lam yattasil bi akhirih syai'un, yang dimaksud dengan kalimat fi'il mudhari' yang tidak bersambung dengan akhirnya sesuatu, ihtirazan amma idza tasala bihi aliful isnai, berbeda dari kalimat fi'il mudhari yang bersambung dengan alif tasniyah. Perhatikan kalimat ini, saya ulang. Fi'il mudhari hukumnya adalah hukumnya marfu' dengan syarat apabila tidak dimasuki oleh amil nawasib atau amil jawazim. Dan fi'il mudhari hukumnya marfu apabila tidak bersambung dengan alifut tasniyah atau wawul jama' atau yaul mukhatabah. Perhatikan kalimat ini. Fi'il mudhari hukumnya berbaris marfu' atau kalimat yang berbaris dapan. Kenapa berbaris dapan? Diberikan oleh ulama nahwu karena kesunyiannya, karena kebersihannya,
dari amil nawasib dan amil jawazim. Paham nih? Iya. Seperti yadribu, apabila tidak ada salah satu amil nawasib, an, walan, wa izan, wa kai, wal mukai dan seterusnya, maka hukum baris fi'il mudhari adalah berbaris marfu atau berbaris dafan. Kemudian apabila juga disunyikan, saya ulang, dikarenakan kesunyiannya dari amil jawazim, apabila tidak ada amil jawazim yang memasuki fi'il mudhari, maka baris hukum fi'il mudhari adalah hukumnya berbaris marfu. Yadribu, yansuru. Tetapi apabila dimasuki oleh amil nawasib kalimat fi'il mudhari, an, walan, sampai walam, sampai lam maqul sampai akhir yang 18 itu, maka sesuai dengan fungsinya amil nawasib, fungsinya membaris ataskan kalimat fi'il mudhari. Apabila dimasuki amil nawasib, maka hukum fi'il mudhari berubah menjadi baris atas. Apabila dimasuki oleh amil jawazim yang fungsinya membaris matikan kalimat fi'il mudhari, maka tentu kalimat fi'il mudhari juga harus berbaris mati, seperti lam. Yadribu menjadi lam yadrib. Masuk lam yang fungsinya membaris ataskan kalimat fi'il mudhari, yadribu menjadi la yadriba. Tetapi jika tidak dimasuki oleh amil keduanya ini, amil nawasib dan amil jawazim, maka hukum kalimat fi'il mudhari hukumnya marfu atau hukumnya berbaris dafan karena kesunyiannya dari amil nawasib. Paham ini? Ya. Alhamdulillah, kita ini masih diberikan kesehatan, terutama sehat di dalam berpikir. Salah satu nikmat yang terbesar adalah nikmat berpikir. Karena kitab atau illah yang mengatakan, sebuah ulama, kata ulama, al-fikratu sirajul qalbi, fala faiza zahabat fala idoata. Pikiran itu adalah yang menerangi hati kita. Apabila hilang pikiran tersebut, faiza zahabat, apabila dia pergi pikiran yang kita miliki ini, fala, maka tidak ada cahaya lagi, tidak ada penerang lagi, maka gelap jadinya. Makanya ilmu ini adalah salah satu sebagai penerang hati. Ilmu yang kita pelajari ini adalah sebagai rem di dalam kehidupan di dunia ini. Apabila kita tidak mempelajari ilmu, setiap hari tidak ada tambahan ini. Yang dimaksud dengan barokah, perhatikan kalimat ini. Ini masalah ilmu. Yang dimaksud dengan barokah adalah harta menjadi barokah. Apapun yang kita miliki akan menjadi barokah. Itu adalah apabila setiap hari, setiap kebaikan itu bertambah pada diri kita. Artinya apa? Harus setiap hari ilmu kita harus bertambah, walaupun hanya satu kata untuk belajar. Apabila terjadikan setiap hari ini mencari ilmu, walaupun lewat HP, walaupun ilmu kita ambil dari sebuah nasihat para alimul ulama,
para tuan guru, para asatis yang kita dengar, jika ia berbuat berbentuk ilmu kita ambil, maka itu juga termasuk bagian daripada barokah. Nah, ini adalah yang dimaksud dengan barokah, ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan setiap hari, setiap malam. Itu. Lanjut. Ini yang dimaksud dengan fi'il mudhari' alladzi lam yattasil bi akhirih syai'un, bahwa fi'il mudhari' yang hukumnya berbaris marfu itu adalah yang tidak bersambung dengan akhirnya sesuatu. Ihtaraza amma iza tasalla, berbeda dari apabila ia bersambung dengan alif tasniyah. Perhatikan kalimat ini, ulang. Apabila fi'il mudhari' bersambung dengan alif tasniyah atau wawul jama' atau yaul mukhatabah, seperti yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'alina. Ini yang dimaksud dengan af'alul khamsah, fi'il yang Kenapa dinamakan fi'il yang 5? Karena bentuk sigotnya, bentuk kalimatnya hanya 5, tidak ada tambahan lagi. Yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina. Hanya ini, hanya dimaksud dengan af'alul khamsah. Apabila bentuk kalimat af'alul khamsah ini adalah tanda barisnya, tanda baris dapennya, tanda baris marfu'nya kalimat fil mudhari ini disubutun nuni, dengan menetapkan huruf nun. Yaf'alani hukumnya berbaris marfu, dia berbaris dapen. Taf'alani juga barisnya baris dapen. Yaf'aluna barisnya juga baris marfu. Taf'aluna barisnya juga baris marfu. Taf'alina juga barisnya juga baris marfu. Yang menjadi pertanyaan, tanda baris marfu'nya, tanda baris dapennya adalah subutun nuni, yaitu dengan menetapkan huruf nun. Kata-kata ni ada nun di sana. Yaf'alani di akhir ada nun di sana. Nun itulah yang menjadi tanda baris dapen kalimat fi'il mudhari' atau af'alul khamsah. Iya. Ya, paham nih? Lanjut. Idza tasala bihi aliful isnain nahu yadriba wa tadriba. Contoh yadribani wa tadribani. Awal jama'ati atau wawul jama'ah nahu yadribuna wa tadribuna. Aw ya'ul muannasatil mukhatabah atau ya muannas yang mukhatab yang dilawan bicara, nahu tadribina. Fa innahu, maka sesungguhnya kalimat tersebut yadribani, tadribani, yadribuna, tadribuna, tadribina. Fa innahu, maka sesungguhnya yarfa'u bisubutun nuni, dibaris marfu'kan, dirrafa'kan, dibaris dapenkan, bisubutin nuni, dengan membaris, dengan menetapkan huruf nun. Kama sayati, sebagaimana yang akan datang penjelasannya. Wa ihtiraza aidan, dan berbeda juga amma iza tasala, dari kalimat apabila bersambung bihi dengannya nunut taukidi, oleh nun taukid. Ada namanya nun taukid, ada namanya nun sakilah, ada namanya nun khafifah. Nah, berbeda lagi.
apabila fi'il mudhari bersambung dengan nunun taukid atau nunun khafifah atau nunun saqilah, ini beda lagi nih. Nahu contoh la yusjananna waliyakuna fa innahu, maka sesungguhnya kalimat tersebut la yusjananna waliyakuna, kalimat ini yubna al-fathi, dimabnikan atas baris atas. Awit tasolat bihi nun niswati, atau bersambung dengannya oleh nun niswah, ada namanya nun niswah, seorang perempuan. Makanya seorang perempuan itu ditandai dalam ilmu nahwu, perempuan itu ditandai huruf nun karena ada titik di tengah itu. Saya tidak tahu maksudnya itu. Ada nun, ya, ada titik di tengah. Iya. Nahwu contoh wal wildatu yurdi'na fa innahu, maka sesungguhnya kalimat-kalimat yurdi'na ini yubna ala sukuni. Nah, seorang ini fokus nih, fokus. Apabila fi'il mudhari bersambung dengan nun taukid atau nun khafifah atau nun sakilah. Coba pertama nun taukid, kemudian nun khafifah, nun sakilah. Coba sebut. Coba tulis lebih aman. Apabila bersambung kalimat fi'il mudhari, tulis pakai bahasa polisi, bahasa Indonesia, itu bahasa polisi. Apabila kalimat fi'il mudhari bersambung dengan nunun taukid au nun khafifah, apabila bersambung kalimat fi'il mudhari dengan nun taukid atau nun khafifah atau nun khafifah atau nun sakilah, lemak bedoe anak-anak Siti Khafifah, sakilah, kembar khafifah sakilah. Apa arti khafifah? Ringan. Apa arti sakilah? Berat. Masya Allah. Ara-aran Pak Ilun, seorang perempuan dulu di Mahadah, dia tingkat, sekarang dia sudah selesai dia. Saya selesai, dia masuk, itu namanya Pak Ilun, perempuan. Itu badai-badai orang tuanya suka ilmu nahwu, kemungkinan sehingga diberikan anak fa'ilun. Sudah? Saya ulang, apabila kalimat fi'il mudhari bersambung dengan nun taukid atau nun khafifah atau nun sakilah, maka diberikan atas berbaris atas, maka dimabnikan, ditetapkan, dimabnikan. Mabni itu kalau bahasa Indonesianya kata baku, dibakukan, tidak bisa berubah. Itu yang dimaksud dengan mabni, tidak bisa dirubah, tidak bisa, sudah kata baku kalau bahasa Indonesianya. Kalimat yang tidak bisa dirubah itu dimaksud dengan mabni kalau ilmu nahwu. Maka
barisnya dimabnikan berbaris atas. Seperti kalimat wala tamutunna illa wa antum muslimun, itu namanya nun taukid, menguatkan kalimat. Ada huruf taukid. Terus yang kedua, apabila fi'il mudhari bersambung dengan nun niswah. Nun niswah, niswatun, itu nama perempuan artinya. Apabila fi'il mudhari bersambung dengan nun niswah, maka dimabnikan, ditetapkan berbaris mati. Yurdi'na, yurdi'na, tidak mengatakan yurdi'una, tidak, yurdi'na. Kenapa berbaris mati? Karena fi'il mudhari bersambung dengan nun niswah, yaitu na. Di mana letak perbedaannya? Nah, ini tempat jadi pertanyaan. Saya ulang nih. Ada pertanyaan malam Kamis yang dulu itu. Dari mana kita membedakan kedudukan itu fa'il, ini mubtada, ini khobar, ini perbedaan kalimat ini? Maka jawabannya adalah inilah fungsinya menghafal atau mengingat, membaca kosakata atau mufradah seperti bahasa Inggris. Karena ilmu nahwu dalam membaca ilmu kitab lebih kuat kita menggunakan amil maknawi daripada amil lafzi. Yang dimaksud dengan amil lafzi itu seperti lafaz-lafaz amil-amil yang sudah kita lihat, yang kita kenal seperti huruf jar. Apa fungsinya itu disebut amil lafzi. Tetapi sedangkan amil maknawi itu artinya bagaimana cara kita memaknai, mengartikan. Karena kita tidak tahu posisi kalimat mubtada kalau kita tidak tahu makna kalimat tersebut. Kita tidak tahu hukum sebagai fa'il atau sebagai khobar mubtada kalau kita tidak tahu kosakata mufradatnya. Makanya ada yang bisa ilmu nahwu tetapi tidak bisa ibarat, artinya mempraktikannya dalam kitab yang lain. Ada yang pintar bahasa Arab tapi tidak pandai ilmu nahwu. Ada yang ilmu nahwu bisa tetapi bahasa Arab tidak bisa. Ada juga dua-duanya bisa. Gitu. Terkadang-kadang ilmu nahwu ini kan kalau fa'il paham fa'il, mubtada paham, tetapi setelah kita baca kitab yang lain ibaratnya kita tidak paham. Nah, disitulah disebut dengan amil maknawi. Kita tidak tahu mengarti, kita tidak bisa mengetahui kedudukan dalam kitab lain tanpa menggunakan arti. Nah, inilah fungsi daripada menghafal kosakata setiap hari mufrad atau tidak perlu menghafal, yang penting ingat. Fungsi kamus seperti bahasa Inggris. Ada yang bisa nahwu tetapi tidak bisa ibarat. Ada yang bisa ibarat sama ilmu nahwu tapi bahasa Arab fasih untuk bahasa Arab tidak bisa. Seperti saya tidak bisa bahasa Arab. Kalau ada orang Arab untuk dilawan bicara bahasa Arab saya tidak bisa. Iya. Karena tidak terbiasa untuk vokal menggunakan bahasa Arab. Gitu. Iya. Karena kita dulu kan belajar ilmu nahwu ini sudah besar, sudah kelas 3 aliyah, saya baru belajar ilmu nahwu. Di samping ya zaman-zaman sekarang ini juga. Sudah? Seperti ada dulu teman Mahat, ini kisah ini. Diajak lawan bahasa Arab, pinter, hebat, vokal.
Tetapi setelah kita pakai main kitab-kitaban, ini kedudukannya apa, dia tidak bisa. Nah, ada juga yang pandai ilmu nahu, tetapi untuk berperibahasa Arab itu tidak bisa. Tetapi kalau mengartikan kitab dia pandai, tetapi untuk melafazkan kalimat umpama berdialog dengan orang Arab itu yang tidak bisa. Itu tempat sulitnya belajar ilmu bahasa Arab. Ada yang pandai bahasa Arab, berdialog di lawan bicara bahasa Arab, dia paham, tetapi untuk kedudukan ini apa itu fa'il dia tidak tahu. Mana yang lebih bagus? Semuanya adalah bagus. Jangan membatasi diri dengan ilmu. Ilmu itu luas, yang tidak punya batas, tidak punya ukuran. Ilmu Allah itu tidak punya ukuran, tidak punya mili, tidak punya senti, tidak punya hasta, tidak punya kilometer, seluas-luasnya. Jangan membatasi diri, hanya mengatakan sudah cukup, sudah tahu ngaji. Kalau cukup bisa berenang, cukup sudah, tidak perlu menyelam. Tidak usah. Ilmu itu luas. Jangan sekali-kali batasi diri kalian dengan, sama seperti kalau kita berperang melawan Belanda, kalau kita hanya membawa pisau penggecok sebiye saja, kalah kita. Sedangkan Belanda pen, bom, pistol, terus kita bawa pakai cutter, siapa yang menang? Begitu juga di dalam kehidupan ini. Kalau hanya satu yang kita pelajari, ilmu ikro saja, ta, cukup sudah. Dan kalau menempuh sebuah kehidupan di dunia ini, hanya satu yang kita andalkan di dalam ilmu dunia, boleh dicari sebagai panduan hidup di dunia. Tidak ada Allah Akbar turun ke yang satu, tidak ada. Ilmu akhirat wajib dipelajari sebagai bekal di akhirat nanti. Wajib dipelajari, bukan paham. Yang dihitab kewajibannya adalah belajar. Kalau sudah belajar, sudah gugur kewajiban. Tetapi kalau paham, masalah belakang, sebagai bekal di akhirat ilmu dunia boleh dicari sebagai panduan hidup di dunia. Artinya ilmu apapun boleh selama baik untuk kita pelajari. Tidak ada Allahu Akbar turun nasi goreng lapah, ya Allah Al-Fatihah turun setiap hari, tidak ada. Kecuali para wali. Kalau sekarang ini wali yang terakhir adalah Bapak Maulana Syekh yang ke-40 berapa itu terakhir. Setelah itu wallahu a'lam, hanya Allah yang maha tahu. Makanya hizib, tarekat hizib yang dikarang oleh Bapak Maulana Syekh, tarekat hizib yang terakhir, zaman yang terakhir, tidak ada lagi tarekat hizib yang dikarang lagi oleh siapapun, tidak ada. Terakhir karena sudah zaman-zaman detik-detik terakhir ini posisi kita ini. Untungnya kita terakhir, nah umat Muhammad sallallahu ini itu tempat untung kita ya. Karena Nabi Muhammad, Nabi kita itu dia punya senjata doa, senjata yang paling ampuh yaitu doa. Andaikan dia keluarkan dulu, ya mungkin tipis harapan kita tuh masuk surga. Ya, tapi karena doa yang mustajab, senjata yang paling ampuh Nabi Muhammad belum dikeluarkan, nanti di akhirat akan dikeluarkan doanya, ada harapan untuk masuk surga, walaupun hanya sekedar asyhadu alla ilaha itu. Andaikan dulu dia keluarkan, mungkin tipis harapan kita. Artinya mengharapkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapkan pertanyaan sambil-sambil. Sudah?
apabila kalimat fi'il mudhari bersambung dengan nunun niswah, maka hukum baris fi'il mudhari adalah dimabnikan, dikatabakukan, tidak bisa berubah, diberikan baris mati. Wa ammal wawu patakunu alamatan, dan adapun wawu patakunu maka ia menjadi alamatan, tanda lirraf'i bagi rafa fi maudi'aini, pada dua tempat. Kalimat maudi'aini, saya fokus kalimat ini. Fi maudi'aini ada huruf jar? Ada. Huruf apa itu? Fi. Membaris bawahkan isim. Mau diaini, kalimat bentuk isim tasniyah. Mau diaini, tanda baris bawahnya kalimat fi mau diaini ini adalah apa? Yaitu huruf ya. Wa ammal fa ammal ya'u fatakunu alamatan lil khafdi fi maudi'aini fi jam'il muannas fi jam'il muzakkar salim wa fi samsatin, lupa buka anu. Wah, coba lihat tidak lepas daripada bab ma'rifati alamatin i'rab. Ya. Wa ammal ya'u fatakunu alamatan lil khabdi fi salasati mawadi'a fil asma'il khamsati wa fi tasniyati wal jam'i. Nah, 3. Ya menjadi tanda bagi baris bawah bagi khopat pada 3 tempat. Yang pertama fil asma'il khamsati, pada isim yang 5. Marartu bi abika wa akhika wa fika wa zimalin, itu. Wa fi tasniyati, dan pada isim tasniyah yaitu fi maudi'aini, berarti kalimat maudi'aini ini adalah bentuk isim tasniyah. Tandanya adalah apa? Iya jelas iya. Iya baris bawah. Intinya kalimat isim tasniyah besok kita bahas. Dalam papan tulis ini. Burung-burung baik terbeli ya. Saya ulang. Fi maudi'aini ini adalah isim yang posisinya sedang berbaris bawah, dibaris bawahkan dengan huruf jar. Yang menjadi pertanyaan, hukum baris bawahnya adalah menggunakan huruf ya fi maudi'aini, karena pengganti daripada khofat berbaris bawah. Al-Fatihah. Bismillah. Silakan bertanya. Setelah kita sholat, kita mengaji lagi untuk tingkat mubtadi yang baru belajar ilmu nahwu. Kita pelan-pelan, walaupun hanya 1 kata. Sekali lagi kepada santri, jangan sekali-kali kalian batasi diri kalian untuk belajar ilmu. Ilmu itu ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala luas sekali. Luas. Jangan sekali-kali batasi diri kalian untuk belajar ilmu. Bisa mengaji tanpa tajwid sudah cukup, itu yang salah. Bisa mengaji tajwidnya bisa, yang lain tidak, salah.